tercemar. Jadi lingkungan sekolah, lingkungan fisik, bentuk lingkungan fisik ini menjadi taruhannya. Terkait hal ini, menurut Anda yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Tono adalah, ini adalah contoh soal tentang studi kasus Bapak Ibu. Coba jawaban yang tepat tentang indikator yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap lingkungan fisik, contohnya sekolah. Yang mana Bapak Ibu? Yang E. Yang E. Yang Ibu. Jawabannya E semua Bapak Ibu. Yang E. Kita bahas bersama-sama dari option A, Bu. Bu. Yang dilakukan Pak Tono diam saja, karena kalau melaporkan kepada kepala sekolah, baik Pak Tono maupun temannya akan mendapatkan masalah. Ini benar atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Salah. Sikap diam saja terhadap masalah itu termasuk contoh sikap cuek terhadap keadaan atau tidak peduli, atau tidak peduli. Sekarang option B, mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah. Ini mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah. Ini menunjukkan kepedulian dan kesetiaan atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Karena tidak ada melaporkan. Tidak menunjukkan kepedulian dan kesetiaan. Mengingatkan temannya itu bentuk kepedulian, tapi bentuk kesetiaan, mau merasakan susah dan dukanya itu tidak ditunjukkan di option pilihan B. Sekarang C, mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. Jawaban ini hampir benar Bapak Ibu. Akan tetapi untuk poin penghargaan yang tinggi terhadap lingkungan fisik, penghargaan untuk tetap menjaga nama baik sekolah, alangkah baiknya jika ada masalah kita pecahkan, kita konsultasikan kepada kepala sekolah. Jadi ini tidak tepat, hanya kesetiaan dan kepedulian. Kesetiaan dan kepedulian. Kesetiaan, kepedulian, mau mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kesetiaan, mau membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. D, meminta temannya untuk mengaku kesalahan di depan kepala sekolah. Hanya meminta saja. Kira-kira jawabannya sesuai dengan indikator yang ada atau tidak Bapak Ibu? Betul. Betul. Jawaban yang tepat adalah mengajak dan menemani teman melapor kepada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Mengajak bentuk peduli, mau menemani teman melapor kepada kepala sekolah, bentuk kesetiaan, dan mau membantu mencarikan solusi. Karena ini sudah mampu menghargai atau menjaga nama baik sekolah dengan melaporkan masalah kepada kepala sekolah, jadi ketiga poin pada indikator nomor 1 dapat dicapai, jangan jawaban E. Jadi besok jika menjawab diperhatikan buat Bapak Ibu, walaupun jawabannya benar, tetapi kalau tidak sesuai dengan indikatornya, maka jawaban itu tidak sesuai. Sekarang nomor 2. Kompleks di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir.
sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengajukan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air. Tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya, salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak dan atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Di sini yang ditekankan adalah jika Bapak Ibu sebagai guru, apa yang harus dilakukan? Di kompleks Bapak Ibu sering terjadi banjir. Permasalahan yang ada dari studi kasus ini yang pertama adalah di kompleks tempat tinggal Bapak Ibu itu sering terjadi banjir jika memasuki musim penghujan. Masalah yang kedua, sudah melapor kepada pihak pemerintah, tetapi belum dipenuhi. Mungkin anggarannya belum ada atau akan dibangun di periode berikutnya. Dan ketika masalah ini terjadi, salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Masalahnya ada 3. Sekarang, jika posisi Bapak Ibu di lingkungan itu sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A, B, C, D, atau E? Aku. Mengapa A, Bapak Ibu? Alasannya apa? Yang menjawab A. Karena sebagai guru kita wajib mengingatkan warga untuk membayar pajak. Oke. Ada jawaban lain? Oke. Jawabannya E, Bu. Menurut saya Bu. D, Bu. E. D, E. Oke. Kita coba Bapak Ibu, kita analisis dulu. Ini ada 3 permasalahan. Jadi permasalahan yang terjadi itu kita sesuaikan, kita pecahkan dengan tadi, dengan kesetiaan, dengan kepedulian, dan bentuk, dan yang satunya penghargaan yang tinggi terhadap lingkungan. Di sini ada permasalahan, terjadi banjir, sudah melapor, dan ada satu warga yang mengajak tidak membayar pajak. Bentuk kesetiaan, kepedulian yang kita lakukan terhadap bangsa negara Indonesia ini salah satunya adalah taat membayar pajak. Taat membayar pajak. Karena apa? Untuk membangun saluran air ini dibangun dengan uang pajak. Dibangun dengan uang pajak. Tugas kita di lingkungan sekitar kita sebagai guru, jika ada rapat, jika ada perkumpulan, maka apa yang dapat kita lakukan? Option A, mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban negara. Mau mengikatkan warga, berarti guru tersebut sudah peduli agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban negara. Ini juga bentuk penghargaan tertinggi terhadap negara dengan taat membayar pajak.
Sekarang kita ke option B, tetap membayar pajak meskipun beberapa warga negara terpengaruh terhadap himbauan tidak membayar pajak. Apakah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki guru, kompetensi sosial, dapat membaur dengan warga masyarakat kalau tetap membayar pajak meskipun membiarkan jika ada beberapa warga negara yang tidak membayar pajak, berarti ini tidak peduli. Sesuai, ya, tidak peduli. Nah, yang C, mengingatkan salah satu warga tersebut agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak. Kalau hanya orang itu saja yang diingatkan, tetapi warga yang lain tidak diberi pengertian, apakah itu merupakan bentuk kepedulian dan penghargaan tertinggi memiliki rasa penghargaan tinggi terhadap negara? Tidak. Nah, Yang D, mengajak aparat RT untuk memohon kembali kepada aparat desa atau kelurahan agar dibuatkan saluran air. Karena di sini sudah dijelaskan, warga sudah beberapa kali mengajukan kepada pemerintah desa, tetapi tetap saja permohonan itu belum terpenuhi. Misalnya, kita sudah belum ada anggarannya, sudah memohon, tetapi belum ada anggarannya. Selain itu, kalau option D ini Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa kita sebagai guru mengajarkan untuk menuntut hak, lebih kepada menuntut hak daripada melakukan kewajiban membayar pajak. Yang E, bersama warga lain mencari sponsor untuk membangun saluran air menuju sungai agar tidak terjadi banjir lagi. Di sini ditekankan sebagai guru, tupoksinya sebagai guru. Sebagai guru karena kita memiliki keterampilan sosial, keterampilannya ada 4, pedagogik, profesional, pribadi, kepribadian, dan sosial, maka keterampilan sosial itu hendaknya kita terapkan di masyarakat. Kalau mencari sponsor untuk membangun saluran air, berarti kita sudah menentang pemerintah desa. Karena tugas membangun saluran air ini adalah tugas pemerintah desa. Ini bentuk menentang. Oke. Jadi dari studi kasus nomor 2 ini yang tepat sebagai guru, tupoksinya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, kompetensi sosial adalah memberikan sosialisasi kepada warga, agar tetap membayar pajak, karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. Sembari kita menjelaskan uang yang digunakan untuk membangun saluran air adalah uang dari hasil membayar pajak. Bapak Ibu, untuk mengerjakan soal tipe ini, Bapak Ibu dituntut untuk lebih teliti dan memahami pertanyaan, Sekarang soal nomor 3, nomor kedua. Di sekolah Anda mengajar, mayoritas siswa beragama Islam. Ini soal ini kemarin keluar di UP. Jadi besar sekali kemungkinan soal tipe ini juga keluar di pretest karena indikatornya sama. Di sekolah Anda mengajar, mayoritas siswa beragama Islam. Namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika memasuki bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut?
bahwa indikatornya adalah mempertahankan persatuan, kesatuan, dan yang paling penting adalah mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Oke, jadi kalau ada soal tipe seperti ini, yang diingat-ingat adalah mementingkan kepentingan bersama, kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jawaban yang sesuai sebagai seorang guru jika melihat permasalahan seperti itu, sikap Bapak Ibu adalah yang mana? Mana Bapak Ibu? Aku. Menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan untuk menghormati yang berpuasa. Pilihan jawaban ini menunjukkan bahwa mengajarkan toleransi kepada anak untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Selain itu juga mementingkan kepentingan mayoritas, yaitu siswa yang beragama Islam, untuk sebagai salah satu bentuk wujud hormat agar tidak makan di depan kelas. Ini sudah paham ya Bapak Ibu untuk option yang untuk soal nomor 3? Sambung. Sudah, Bu. Sekarang soal nomor 4 dari indikator ketiga. Menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Keunggulan bangsa Indonesia, apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Sekarang, pembelajaran bahasa Indonesia memegang peranan, yaitu strategis dalam pembelajaran SD, memegang peranan yang strategis. Pernyataan yang tidak mendukung pendapat tersebut adalah yang A. Pembelajaran bahasa Indonesia sebagai penghela, penarik dalam pembelajaran di SD. Bapak Ibu, untuk pembelajaran di SD, kaitannya dengan kurikulum 2013, pembelajaran dilakukan secara tematik. Baik itu tematik terpadu atau tematik integratif, di mana untuk mengaitkan beberapa muatan pelajaran ke dalam sebuah tema, bahasa Indonesia digunakan sebagai penghela atau penarik antar muatan pelajaran. Sekarang Bapak Ibu, di dalam semua tema pasti ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk mengaitkan dengan muatan pelajaran yang lain, khususnya di pembelajaran tematik. Misalnya bahasa Indonesia dikaitkan dengan IPA, bahasa Indonesia dikaitkan dengan IPS, PPKN. Bahasa Indonesia dikaitkan dengan beberapa muatan pelajaran ini disebut sebagai penghela atau penarik dalam pembelajaran di SD, khususnya pada pembelajaran tematik. Sekarang yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia merupakan wahana yang efektif untuk mengembangkan nilai karakter pada siswa. Benar atau salah Bapak Ibu? Benar. Karena bahasa Indonesia dalam cakupannya saat ini ada literasi, ada kegiatan literasi melalui pembelajaran bahasa Indonesia. Selain itu contohnya
dengan dongeng, dengan cerita, literasi, cerita-cerita yang dibaca atau didengarkan anak itu dapat digunakan untuk mengembangkan nilai karakter. Misalnya saya beri contoh, untuk mengajarkan karakter jujur, karakter berani, anak-anak bisa dibacakan dongeng bahasa Indonesia yang berjudul Kancil dan Buaya misalnya. Dari cerita itu nanti dapat kita gunakan untuk mengembangkan nilai karakter. Nggih. Maaf. Untuk yang C, pembelajaran bahasa Indonesia di SD menekankan pada pemberian pengetahuan tentang bahasa pada siswa. Benar atau salah, Bapak Ibu? Pembelajaran benar, nggih. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD menekankan pada pemberian pengetahuan tentang bahasa pada siswa. Benar. Pembelajaran bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan penguasaan siswa terhadap mata pelajaran lain. Ini kaitannya dengan benar. Kaitannya dengan option A, pilihan jawaban. Yang terakhir, pembelajaran bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan prestasi siswa. Untuk meningkatkan prestasi siswa itu tidak hanya pada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Semua muatan pelajaran itu dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi siswa. Jadi pilihan jawaban yang benar yang tidak mendukung adalah Yang E. Semua pelajaran bisa. 4. Sekarang indikator nomor 4 tentang sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Nomor 5. Kita bangga dan mencintai sikap patriotisme dan nasionalisme. Misalnya, ikut serta kegiatan gotong royong di lingkungan, misalnya dalam membangun pos kampling. Kegiatan gotong royong berarti sikap patriotismenya ditunjukkan dengan sikap gotong royong. Yang kedua, saling tolong menolong ketika ada tetangga atau teman yang terkena musibah. Karakternya mana Bapak Ibu? Tolong menolong. Tolong menolong. Toleransi. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah, berarti kegiatan musyawarah dan tidak memotong pembicaraannya. Karakter sikap gotong royong, tolong menolong, mau bermusyawarah merupakan perwujudan dari atau Bapak Ibu. Gotong royong, tolong menolong, musyawarah, ini adalah nilai-nilai luhur, nilai karakter atau nilai luhur yang diajarkan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu sampai saat ini. Jadi nilai-nilai ini adalah hasil dari warisan Nenek moyang. Jadi merupakan perwujudan dari memelihara Nilai-nilai luhur. Salah nih. Tidak apa-apa Mbak Eva, belajar lagi. Mau pun tak garap kabeh Mbak. Iki malah salah kabeh. Iya ngene. Semangat Mbak Eva, semangat. Semangat Mbak.
Indikator nomor 5. Ini tentang persamaan hak, kewajiban asasi setiap manusia. Kita dituntut untuk tidak membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Poinnya di sini Bapak Ibu. Sekarang di soal nomor 6. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang akan Anda lakukan? Yang Bapak Ibu lakukan apa? Yang A. Bapak Ibu lakukan dengan memperhatikan indikator kita tidak boleh membeda-bedakan, harus menghargai persamaan derajat hak kewajiban hak asasi manusia tanpa membedakan suku dan sebagainya adalah A. Menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Oke. Jelas nggih? Nomor 6 nggih? Jelas. Oke, sekarang nomor 7. Untuk indikator nomor 6. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah, ini poinnya, mengambil keputusan dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Poinnya, segala sesuatu yang keputusan yang diambil itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mementingkan kepentingan bersama. Jawabannya mana Bapak Ibu? Jika ada tindakan asusila di sekolah, yang A, coba. Oke. Bapak Ibu, jika ada kasus di sekolah, maka untuk pemecahan masalahnya harus kita selesaikan secara internal bisa dengan waka kesiswaan, dengan guru, dengan pihak yang bersangkutan, dan dengan melibatkan kepala sekolah. Jadi, membahas bersama pihak internal sekolah ini bisa dengan kepala sekolah atau bagian kesiswaan dan untuk segera menemukan solusinya. Oke. Jadi jika ada permasalahan itu diselesaikan di dalam sekolah terlebih dahulu. Oke. Tanpa melibatkan pihak luar. Jika sekolah tidak sanggup, tidak bisa memecahkan masalah itu, baru kita melibatkan pihak luar. Oke. Nomor 8. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Berarti ini pribadi yang jujur, mempunyai integritas yang tinggi. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang saya lakukan adalah Yang E. Oke, coba yang A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain, ini tepat atau tidak Bapak Ibu? Tidak tepat. Tidak tepat. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. Jadi kita pendam saja sendiri agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas, tapi dapat membahayakan diri kita sendiri, tidak tepat. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat, ini tipenya
itu tertutup. Jika ada permasalahan tertutup, tidak segera diselesaikan, dipendam sendiri, mencari pelarian yang bermanfaat. Benar atau salah Bapak Ibu? Betul. Salah. Salah. Oke. Enggak jujur Salah. sama dirinya sendiri, Mbak. Dia tidak jujur terhadap dirinya sendiri, nggih Bu. Jika ada permasalahan, maka alangkah baiknya adalah langsung kita diskusikan, konsultasikan kepada pimpinan agar menemukan solusi yang terbaik. Bekerja pun menjadi lebih nyaman. Jadi jawabannya adalah option D. Jika kita menceritakan kepada orang terdekat di lingkungan kerja, maka bisa jadi tidak mendapatkan solusi, tapi malah memperkeruh keadaan. Gibah, Mbak, gibah. Ini banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, nggih. Bapak Ibu tipe yang mana? Apakah tipe yang B, tipe yang C, tipe yang D, atau tipe yang E? Kalau tipe yang A tidak mungkin. Nggih. Tipe D, Mbak. Tipe D. Tipe D nanti kalau tidak cocok dengan temannya maka akan terbongkar. Nah, itu. Sekarang indikator nomor 9, yaitu menunjukkan keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan. Maaf Bapak Ibu, saya batuk. Pada proses mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Soalnya, salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Ini kemarin juga keluar Bapak Ibu. Soalnya persis. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan ke-1, ke-2, ke-3, yaitu berdasarkan Yang yang atau B. Kepribadian dan nilai rapot. Oke, sekarang kita pecahkan bersama. Untuk menentukan hasil atau mengevaluasi, mengukur, menilai dari hasil belajar siswa untuk menentukan peringkat, biasanya kita berpatokan pada nilai afektif, kognitif, dan psikomotorik. Di mana nilai afektif, sikap siswa, nilai kognitif, pengetahuan siswa, psikomotorik siswa saat ini sudah tertuang dan dapat didokumentasikan melalui rapot. Melalui catatan hasil belajar anak, belajar siswa, rapot. Di rapotnya anak-anak sudah jelas tercantum nilai sikap, nilai kepribadian, dan nilai pengetahuan kognitif, dan nilai keterampilan. Selain kita memperhatikan nilai rapot untuk menentukan prestasi anak, hal penting yang menjadi kelebihan di kurikulum 2013 ini adalah kita juga memperhatikan apa Bapak Ibu? Kepribadian anak, kepribadian anak. Jika nilainya sama, tetapi sikap kepribadiannya berbeda, ada yang baik, ada yang tidak, maka nilai yang sama itu dengan pertimbangan kepribadian anak akan dapat digunakan untuk menentukan peringkat. Jadi yang sikapnya baik, pribadinya bagus, bisa dijadikan teladan siswa lainnya mendapatkan nilai ranking urutan 1. Walaupun sama, jika kepribadiannya tidak baik, maka
diberikan urutan yang kedua, misalnya seperti itu. Oke. Mengapa non akademik ini tidak dijadikan pedoman untuk menentukan peringkat siswa? Karena nilai non akademik ini sudah hampir sama dengan nilai keterampilan yang diberikan siswa di aspek psikomotorik. Untuk kurikulum saat ini yang dijadikan panduan adalah kepribadian dan hasil belajar siswa. Sekarang nomor 10. Untuk menunjukkan sikap berwibawa. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait dengan hal ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda. Mana Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu saat ini ada tugas yang bertumpuk-tumpuk, agar dapat mengerjakannya, menyelesaikannya dengan baik. Pokoknya. Bu. Jawabannya adalah Jawabannya adalah semua terselesaikan sesuai waktu direncanakan sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Coba kalau A, tidak peduli pada banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saja, berarti ini tidak tanggung jawab. Tanggung jawab. Berarti tidak sesuai dengan, tidak mentaati peraturan. Kehabisan tenaga bahkan sebelum tugas terselesaikan. Ini berarti bapak ibunya ini malas. Energi terkuras setelah mengerjakan tugas sehingga kurang siap mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Ini juga kurang sesuai. Energi hampir terkuras habis, perlu beristirahat beberapa waktu sebelum mengerjakan tugas berikutnya. Yang E, semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Ini jika Bapak Ibu di sekolah sudah mengajar, memiliki tugas tambahan sebagai operator, bendahara bos, dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, maka Bapak Ibu harus menyusun rencana kegiatan untuk menghemat energi agar tugas yang lainnya juga tetap dilaksanakan. Tidak mengerjakan pada deadline yang ditentukan. Nomor 11. Mengatakan benar atau salah sesuai dengan yang sebenarnya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan dengan anak Anda. Tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan, padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Apa yang akan Anda lakukan? Yang Bapak Ibu lakukan? Untuk menunjukkan mengatakan benar salah sesuai dengan keadaan sebenarnya yang kita hadapi, yang terbaik, pilihan jawaban yang terbaik adalah mengajak bicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana cara berkomunikasi dalam kondisi sengketa. Ini juga dapat digunakan untuk mengajarkan anak mengatakan benar atau salah. Nomor 12. Bapak Ibu, apakah di sana hujan? Tidak. Hujan, Bu. Mendung. Angin. Hujan. Hujan dan mati lampu.
Sama Nomor Bu, sudah 12. mati lampu. Nomor 12. Anda memiliki siswa yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah hanya Anda yang dapat melatihnya. Namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan kepada siswa adalah, yang mana Bapak Ibu? Sebentar izin menutup pintu, nggih. Oke, Bu Putri. Api tahu lah. Hujan. Tutup sih. Jawabannya apa Bapak Ibu? Jawabannya jawaban yang menunjukkan perilaku bijaksana dalam situasi sulit, sikap tegas yang dapat kita berikan jika ada permasalahan seperti ini adalah bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan untuk menguasai keterampilan itu, dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Jadi tidak langsung mengatakan kepada anak, saya sibuk tidak bisa melatih. Itu bisa mendapat apa Bapak Ibu? Dapat memutuskan semangat ngendoni anak nggih. Anak jadi tidak semangat lagi untuk menguasai keterampilan tersebut. Nomor 13. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Salah satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda jika Bapak Ibu memiliki tugas yang silih berganti, satu belum selesai sudah datang lagi, reaksi Bapak Ibu bagaimana? Yang Yang mana Bapak Ibu? Mbak. Yang A, lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti itu. Karena guru bekerja seperti robot. Mbak. Jawabannya Lanjut saya bekerja dengan cepat. Semua tugas harus terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Karena tadi kita memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai dengan tata tertib sekolah. Studi kasusnya seperti ini Bapak Ibu di nomor 14. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang datang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya, kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda, datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan datang terlambat 30 menit, harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba, teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya
tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Seperti Mbak Eva ini nggih, Mbak. Aduh, nggih. Nggih, Mbak. Apa yang akan Anda lakukan jika Mbak Eva terlambat 30 menit? Mbak D. Bapak Ibu guru sebagai guru piketnya, apa yang akan Anda lakukan? Aduh. Ya, di sini kuncinya adalah memberikan penghargaan atau hukuman sesuai dengan tata tertib sekolah. Jawaban yang sesuai adalah yang D. Sesuai aturan. Jawaban yang sesuai mana Bapak Ibu? Lanjut D, Mbak. Membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. Tidak memandang itu teman atau teman dekat atau tidak. Jika melanggar tata tertib tetap diberi hukuman. Karena poin di sini adalah tentang sikap mengajarkan sikap untuk disiplin. Nomor 15. Menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mengajar peserta didik. Cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai itu merupakan cara menyampaikan materi. Itu apa Bapak Ibu? Metode Pelajaran. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara guru menyampaikan materi. Metode pembelajaran ini jenisnya banyak sekali. Di modul yang sudah dibagikan Pak Yuda ada metode tanya jawab, ada metode ceramah, ada metode tutor sebaya. Caranya guru menyampaikan materi itu menggunakan tanya jawab, ceramah, penemuan, atau tutor sebaya. Sekarang kalau model pembelajaran sambil diingat, kata kuncinya apa Bapak Ibu kalau model pembelajaran? Model pembelajaran. Kalau metode itu caranya gaya. Model apa Mbak Wahida? Pendekatan apa? Model pembelajaran apa? Pedoman dalam melakukan pembelajaran. Model pembelajaran itu adalah pedoman dalam melakukan pembelajaran. Model pembelajaran ini yang menjadi ciri khususnya adalah digunakan agar lebih mudah mengingat, digunakan dalam kegiatan pembelajaran dan ada sintakmatiknya. Jadi ada langkah-langkahnya. Kalau metode itu hanya caranya guru menyampaikan materi, kalau model ini adalah yang digunakan dalam kegiatan pembelajarannya. Di kegiatan intinya, biasanya model pembelajaran itu ada sintakmatiknya. Ada langkah. Contohnya, model pemecahan masalah ada PBL, PJBL, ada discovery, inquiry, ada model kooperatif, ada STAD, jigsaw, NHT, itu adalah model pembelajaran. Kalau pendekatan pembelajaran, kata kuncinya apa Bapak Ibu?
Dibuka lagi yang kemarin, kalau pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran sambil diingat. Pandang. Konsep ya Mbak. Oke. Pendekatan pembelajaran ini mau dibawa bagaimana proses pembelajaran itu? Apakah siswanya yang aktif atau student center atau teacher center atau gurunya yang aktif? Itu adalah pendekatan pembelajaran. Aktif, guru, aktif. Jadi yang pertama ditentukan guru dalam menyusun RPP atau menyusun kegiatan pembelajaran adalah pendekatan pembelajaran terlebih dahulu Bapak Ibu. Ini mau dibawa kemana pembelajarannya? Apakah siswanya yang aktif atau gurunya yang aktif? Baru setelah ditentukan pendekatannya, misalnya student center, siswanya yang aktif. Dari pendekatan diturunkan ke strategi pembelajaran. Disusun strategi pembelajaran. Setelah menyusun strategi pembelajaran, langkah berikutnya adalah memilih model pembelajaran untuk diterapkan, digunakan dalam kegiatan inti. Cara siswa untuk memperoleh materi itu menggunakan langkah-langkah yang bagaimana? Itu adalah model pembelajaran. Cara memperoleh materi. Apakah menggunakan pemecahan masalah, menggunakan PBL, PJBL, discovery learning, inquiry? Setelah ditentukan model pembelajarannya, baru guru memilih metode pembelajarannya. Caranya menyampaikan materi bagaimana? Setelah ditentukan cara memperoleh materi, guru sekarang memilih metode pembelajaran. Cara menyampaikan materinya, menggunakan penemuan, metode penemuan, menggunakan praktik, menggunakan tanya jawab, menggunakan ceramah. Mana yang cocok dipilih guru. Setelah guru menentukan metode pembelajaran, langkah selanjutnya adalah memilih media pembelajaran. Jika sudah tahu caranya guru menyampaikan materi, baru guru memilih media pembelajaran, yaitu alat bantu untuk menyampaikan materi ajar. Medianya bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan video pembelajaran, bisa menggunakan gambar. Setelah memilih media pembelajaran, di akhir guru baru melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini apa Bapak Ibu? Evaluasi pembelajaran adalah alat atau instrumen yang digunakan guru untuk menilai dan mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah alat instrumen yang digunakan guru untuk menilai dan mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Evaluasi pembelajaran alatnya itu ada, kalau
Kalau untuk sikap, kemarin kita menggunakan alat penilaian, misalnya lembar observasi, jurnal, checklist. Untuk pengetahuan kita menggunakan soal objektif, ada soal uraian, ada soal pilihan ganda, dan sebagainya. Untuk psikomotorik menggunakan instrumen penilaian proyek, penilaian produk. Bisa menggunakan praktek. Evaluasinya itu bisa, kalau pengetahuan ada sumatif, ada formatif, ada pretest, diagnosis, dan ada post-test. Itu bisa dibaca-baca, dipelajari di modul yang sudah dibagikan. Jadi, Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran, dalam menyusun RPP, dalam menyusun kegiatan pembelajaran, yang dilakukan pertama kali adalah menentukan pendekatan pembelajaran. Jika saat ini kita sering menggunakan pendekatan student center dengan pendekatan saintifik, dengan menggunakan pendekatan saintifik, baru kita pilih strateginya, kita pilih modelnya, kita pilih metodenya, kita pilih media pembelajaran yang sesuai, baru bisa menentukan evaluasi pembelajaran atau alat instrumen pembelajaran yang instrumen penilaian yang sesuai. Nomor 16. Menurut saya, gambaran seorang guru adalah yang A. Gambaran seorang guru yang mana, Bapak Ibu? A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Memahami pentingnya kerja. Bapak Ibu, gambaran ideal seorang guru itu harus memenuhi 4 kompetensi guru, yaitu memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kira-kira dari option A, B, C, D, E ini yang memenuhi 4 unsur itu yang mana, Bapak Ibu? Kolaborasi Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi, ini keterampilan sosialnya terpenuhi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Tetap lanjut. Jadi menurut saya gambaran ideal seorang guru adalah dapat melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan dapat terukur kinerjanya. Nomor 17. Dari indikator sikap kesepenuhhatian. Menampilkan tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? Jika Bapak Ibu guru di sekolah memberikan pertanyaan terarah kepada siswa yang ditunjuk itu tidak memberikan jawaban, yang dilakukan Bapak Ibu adalah Yang A. Yang A atau C? C.
Jika D menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. Berarti hujan. Tepat atau tidak? Jika A menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita memberikan pertanyaan terarah. Bapak Ibu bayangkan kita memberikan pertanyaan terarah. Siswa yang kita tunjuk itu tidak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Langkah yang dilakukan guru ketika menemui permasalahan seperti itu adalah menunjuk peserta lain. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Berarti menunjuk peserta lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena sifatnya pertanyaan terarah, maka jika satu tidak bisa, kita menunjuk peserta lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baru jika semua siswa di sekolah di kelas tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tadi, jika semuanya tidak bisa, baru guru menyederhanakan isi pertanyaan, biasanya membuat jembatan keledai dengan membuat penghubung agar mudah dipahami peserta didik. Ini langkah yang kedua. Yang pertama menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini salah satu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang dilakukan Bapak Ibu. Jika menemui kendala seperti itu, yang dilakukan pertama kali adalah agar kelas tetap hidup, adalah menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jika tidak bisa, baru menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak boleh memarahi siswa yang tidak bisa menjawab atau memberikan kritikan yang dapat menurunkan keberanian siswa untuk mencoba menjawab lagi. Itu tidak boleh. Oke, Bapak Ibu, ini salah satu pengelolaan kelas. Nomor 18. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda mendapatkan kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? Jika Bapak Ibu menempuh pendidikan lanjutan, yang kesempatan itu tidak semua orang mendapatkannya, yang nilai yang paling penting apa Bapak Ibu? Untuk diri Bapak Ibu dan untuk sekolah. Pengembangan diri sebagai guru yang dapat bermanfaat untuk diri dan orang lain. Misalnya saat ini ada program guru penggerak. Bapak Ibu yang mengikuti program guru penggerak, selain dapat digunakan sebagai pengembangan diri sebagai guru, mengasah keprofesionalan kita sebagai seorang guru, tujuan yang lain juga dapat menggerakkan rekan sejawat kita, yaitu dengan bermanfaat untuk orang lain. Nomor 19. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikan? Jika di sekolah itu tidak ada media dan sumber belajar, maka Bapak Ibu bisa memilih alternatif apa? Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah dengan memilih
Pendekatan konstekstual sebagai media, menggunakan lingkungan belajar sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Oke. Bapak Ibu bisa mengajak anak belajar di luar sekolah, misalnya jika sekolahnya dekat dengan pasar, bisa memanfaatkan pasar sebagai media dan sumber belajar agar anak tetap tertarik untuk belajar, agar anak tetap aktif dalam kegiatan belajar. Nomor 20. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan banyaknya tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Ini Bapak Ibu. Yang A. B. Yang B. Yang A atau yang B? B. Yang A. Yang A atau yang B? A. B. Coba yang A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik, serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Jadi, Bapak Ibu memberikan fasilitas kepada siswa untuk berdiskusi, menyampaikan keluh kesahnya, dan mengajarkan kepada siswa untuk mengatur waktu dengan baik, memiliki sikap tanggung jawab pada tugas yang diberikan. Yang B, mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. Ini biasanya di WA group, yang sudah mengumpulkan tugas ini, yang belum mengumpulkan tugas ini. A atau B, Bapak Ibu? Kita lihat ini sensornya. Menunjukkan kepedulian yang tinggi, berarti guru itu peduli terhadap siswa, mau memberikan solusi yang terbaik, mau memberikan arahan. Jadi jawabannya A atau B? Yang A. Yang A, memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik agar siswa bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Sekarang nomor 21. Disajikan kasus tentang pembelajaran untuk mengidentifikasi nilai karakter yang tersirat dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya, Pak Syair dalam proses pembelajarannya selalu membiasakan peserta didiknya untuk menyanyikan lagu-lagu nasional sebelum dan sesudah pembelajaran. Selain itu, sebelum memulai pembelajaran, peserta didik diajak untuk berliterasi. Berliterasi, baik menyaksikan video, bisa membaca, bisa diberi penjelasan dari Pak Syair tentang kekayaan kebudayaan daerahku sebagai sarana mengenalkan kebudayaan daerah pada peserta didik. Peserta didik terlihat antusias dan memiliki pengetahuan baru tentang macam-macam kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar. Berdasarkan kondisi tersebut, nilai karakter yang tersirat dalam proses pembelajaran tersebut adalah menyanyikan lagu Nasionalisme. yaitu nasionalisme. Ini paham ya Bapak Ibu? Jika kegiatannya itu lanjut.
Berdoa berarti apa Bapak Ibu? Berdoa sebelum dan sesudah. Religius. Lanjut dua-dua. Nggih, lanjut nggih, dua-dua. Pak Rahmat senang mengikuti kegiatan webinar, seminar, diklat selama pandemi ini untuk menambah pengetahuan tentang penguasaan materi. Kaitannya dengan keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang guru yang termasuk kompetensi profesional adalah, kita ingat, kompetensi pedagogik berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Cara mengajar. Cara guru mengajar. Cara guru mengajar tentang proses pembelajaran. Kalau kompetensi profesional tentang penguasaan terhadap materi. Kalau kepribadian seorang guru yang dapat dijadikan teladan. Kalau sosial dapat berhubungan baik dengan orang tua siswa, masyarakat. Sekarang kalau kompetensi profesional yang harus dimiliki guru. D. Mana Bapak Ibu? Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang. Benar sekali, tepat sekali Ibu. Jawaban yang sesuai dengan kompetensi profesional adalah menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang. Kalau berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri, profesi lain secara lisan, tertulis, ini adalah Sosial. kompetensi sosial. Bersikap inklusif, objektif, tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik. Ini sikap apa Bapak Ibu? Sosial sama. Sikap sosial. Tanpa membeda-bedakan, mampu bersosial dengan baik. Yang C, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri. kepribadian. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru, berarti kepribadian. Yang termasuk profesional adalah opsi D. Sekarang nomor 23. Ibu Ari adalah guru yang sudah mengajar di salah satu SD negeri Blora Jaya selama kurang lebih 10 tahun. Dengan adanya kebijakan rotasi, ternyata tempat tugas di SD yang baru berjarak 20 km lebih jauh dari sekolah sebelumnya. Sebagai seorang guru profesional, yang harus Bu Ari lakukan atas kebijakan itu adalah, mana Bapak Ibu? Jabatan guru profesional, yaitu melaksanakan tugas mengajar secara rutin di tempat yang baru dengan sebaik-baiknya. Ya, tepat sekali. Ini menunjukkan tanggung jawab keprofesionalan seorang guru. Apa yang dipilihnya maka harus dipertanggungjawabkan. Jika sudah siap menjadi guru, sudah siap juga dengan resikonya. Sekarang nomor 24 tentang etika profesi guru, kode etik. Pak Adi merupakan guru kelas 2 di sekolah dasar. Pak Adi hanya memberikan tugas kepada siswanya. Setelah itu ketika ditinggal begitu saja. Bahkan suatu ketika Pak Adi memberikan siswa-siswanya pekerjaan yang sangat banyak, namun tidak diperiksa. Sehingga membuat banyak orang tua siswa yang protes akan sikap Pak Adi. Kasus di atas menunjukkan bahwa Pak Adi tidak profesional dan harus diberikan sanksi oleh kepala sekolah. Sanksi yang tepat yang seharusnya diberikan kepada Pak Andi adalah D.
Diberikan peringatan. Peringatan Kalau guru. kasusnya seperti ini, kasusnya ringan, itu diberikan peringatan dan pembinaan. Dapat merubah sikap agar lebih profesional menjadi seorang guru. Nomor 25, kita sudah mulai masuk ke materi. Disajikan beberapa ragam teks, peserta dapat menganalisis jenis teks yang disajikan. Bapak Ibu, kita ingat lagi tentang jenis teks. Jenis teks. Jenis teks. Jenis teks itu ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Teks faktual. Yang kedua yaitu teks tanggapan. Yang ketiga, Cerita. cerita, benar sekali. Yang keempat ada teks Normatif. Teks faktual adalah teks yang berdasarkan fakta, keadaan nyata. Jenisnya ada 2 teks faktual itu. Ada teks deskripsi dan teks prosedur. Teks deskripsi berarti menjelaskan secara jelas kepada pembaca, mendeskripsikan, memberikan gambaran secara jelas kepada pembaca. Sedangkan teks prosedur adalah salah satu jenis teks yang memberikan arahan atau langkah-langkah prosedur dalam menggunakan atau membuat sesuatu. Itu disebut teks prosedur. Teks faktual, jenisnya ada teks deskripsi dan teks prosedur. Yang kedua yaitu teks tanggapan. Teks tanggapan di sini kata kuncinya adalah berkaitan dengan penyampaian gagasan. Tanggapan, memberikan gagasan. Jenisnya teks tanggapan itu ada 2 Bapak Ibu, yaitu teks eksposisi dan teks eksplanasi. Teks eksposisi itu berisikan tentang pendapat umum atau pendapat pribadi, pendapat perseorangan, itu teks eksposisi. Sedangkan teks eksplanasi sama-sama gagasan, sama-sama pendapat, tapi jika eksplanasi ini pendapatnya tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Contohnya, jika ada teks menyajikan tentang gunung meletus, tentang kemiskinan, tentang kelangkaan minyak goreng, sama-sama teks tanggapan, penyampaian gagasan, itu masuk pada teks eksplanasi. Kalau teksnya itu misalnya berupa pendapat pribadi, itu teks eksposisi. Untuk membedakannya, jika berkaitan dengan keadaan sosial, fenomena alam, budaya yang terjadi saat ini, itu eksplanasi. Fungsinya Bapak Ibu sama-sama untuk menambah pengetahuan atau memberikan informasi kepada pembaca. Kalau faktual itu tadi menggambarkan secara rinci tujuannya kepada pembaca agar pembaca itu jelas. Kalau teks tanggapan itu digunakan untuk menambah pengetahuan, memberikan informasi kepada pembaca. Yang ketiga adalah teks cerita. Teks cerita ini berupa kejadian.
kejadian di sini itu adalah kejadian yang ada waktu dan tokoh. Jadi teks cerita itu biasanya ditandai dengan adanya waktu dan tokoh. Oke. Teks cerita itu dibedakan menjadi 2 Bapak Ibu, yaitu teks cerita ulang dan teks anekdot atau teks naratif. Jadi teks narasi, anekdot yang berisi kritikan, anekdot berisi kritikan itu termasuk pada teks cerita. Sedangkan teks normatif adalah berkaitan dengan norma atau aturan. Jadi isinya berupa norma-norma atau aturan-aturan, ajakan berbuat baik. Itu adalah teks normatif. Untuk teks cerita, teks narasi itu strukturnya biasanya terdiri dari orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, ada koda. Bapak Ibu masih ingat pertemuan yang terdahulu sudah pernah sering dibahas tentang struktur teks narasi. Ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Oke. Sekarang kita bahas soal nomor 25 tentang teks yang berjudul Danau Toba. Zaman dahulu kala hidup seorang laki-laki bernama Toba. Sudah ceritanya bisa dibaca ya Bapak Ibu, baca sendiri. Berdasarkan teks tersebut, tentukan jenis teks dan analisis struktur pembentuknya. Dari teks Danau Toba ini kita lihat sekilas ada keterangan waktunya. Zaman dahulu kala. Suatu hari. Ada tokohnya Toba, ada tokohnya Toba, ada si wanita jelmaan ikan. Jika dari gambaran teksnya ini ada keterangan waktu dan ada tokohnya, ini termasuk jenis teks apa Bapak Ibu? Teks narasi. Teks narasi, benar. Dengan strukturnya, dengan bagian-bagiannya, yaitu ada judul Danau Toba, orientasi, yaitu ada pengenalan tema, pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan sebelum cerita, pengenalan cerita itu disebut orientasi. Komplikasi itu ketika munculnya masalah yang dialami tokoh. Resolusi, penyelesaian masalah. Koda itu amanat, pesan yang disampaikan kepada pembaca. Jadi jawabannya adalah teks narasi. Ayo diulangi lagi Bapak Ibu, kalau teks deskripsi kata kuncinya apa tadi? Menggambarkan, menjelaskan, dan biasanya dengan mengaitkan dengan panca indera. Teks prosedur yaitu tentang langkah-langkah. Eksposisi tentang pendapat pribadi. Kalau anekdot tentang apa? Anekdot itu ceritanya ini bercerita lucu, biasanya digunakan untuk mengkritik, sifat tujuannya digunakan untuk mengkritik, itu teks anekdot. Sekarang nomor 26. Alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Bu Putri minta tolong ulangi lagi Bu. Di sini hujan nggak kedengeran ya Bu? Untuk deskripsi tadi
Nggih, saya ulangi lagi nggih, Bu. Untuk teks deskripsi itu cara mengingatnya, kata kuncinya menggambarkan sesuatu berdasarkan panca indera. Seolah-olah itu kita merasakan, Bu. Ketika kita membaca cerita itu seolah-olah kita merasakan. Dapat melihat, dapat mendengarkan, dapat merasa, itu teks deskripsi. Dengan struktur ada Prosedur, Bu. judul. Kalau prosedur itu tentang langkah-langkah prosedur membuat sesuatu. Kalau eksposisi ini pendapat, Bu, tapi sifatnya pribadi, itu eksposisi. Kalau pendapat itu berkaitan dengan fenomena alam, tentang sosial, budaya, itu eksplanasi. Kalau teks anekdot, ini adalah cerita lucu, biasanya digunakan untuk memberikan kritikan atau menyindir. Ada teks anekdotnya Pak Jokowi, untuk menyindir. Kalau narasi itu cerita. Hal yang harus diperhatikan dalam teks narasi itu pasti ada alur waktu dan ada tokohnya, Bu. Jadi bagiannya itu ada judul, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Koda ini adalah amanat yang disampaikan kepada pembaca. Ini sering keluar, Bu, tapi yang keluar itu biasanya teks narasi dan teks eksplanasi. Jika ceritanya itu tentang keadaan sosial, budaya, fenomena alam, itu teks eksplanasi. Oke. Nomor 26, jawabannya apa, Bu? B. Yang D. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh menghambur-hamburkan sumber daya alam. Nomor 27, tentang jawabannya apa, Mbak? Mau, Mbak? 26, Mbak? Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Sekarang nomor 27. Syarat kelengkapan sebuah paragraf. Ada koherensi. Kohesi. Ayo dibaca dulu. Ada kelengkapan. Nih, Parasit mencatat sejarah di ajang Oscar 2020 sebagai film berbahasa asing pertama yang memenangkan kategori film terbaik atau Best Picture. Berarti ini gagasan utamanya adalah tentang film berbahasa asing pertama yang memenangkan kategori film terbaik Oscar, nggih. Gagasan utamanya terdapat di kalimat utama. Jadi, dalam sebuah paragraf, setelah kita menentukan kalimat utama, gagasan utama, selain kalimat utama atau gagasan utama tadi adalah gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Ini di materi kelas 4 gitu. Ada gagasan utama dan ada gagasan penjelas. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Sekarang, jika antara kalimat utama dan kalimat penjelas ini ada kaitannya, ada keterkaitannya, itu disebut koherensi. Koherensi ini adalah adanya kepaduan isi. Kepaduan isi antara kalimat utama dan penjelas. Sedangkan kohesi adalah ada
penghubung dalam setiap kalimat. Kohesi itu kesatuan, kalau koherensi kepaduan, kalau kohesi kesatuan. Biasanya ditandai dengan adanya kalimat penghubung. Adanya kalimat penghubung. Kelengkapan di sini yang dimaksud kelengkapan adalah terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi sebuah paragraf itu ada kalimat utamanya dan ada kalimat penjelas. Terdiri dari kalimat utama dan penjelas. Itu kelengkapan. Kehematan berarti tidak mengulangi kata-kata yang sama, itu kehematan. Bapak Ibu, dari teks ini, potongan teks ini, kira-kira ketidaktepatan kutipan teks tersebut terdapat pada unsur nih. Kalimat utamanya, Parasit mencatat sejarah di ajang Oscar 2020 sebagai film berbahasa asing pertama yang memenangkan kategori film terbaik. Film asal Korea Selatan ini berhasil mengalahkan saingannya. Saingannya ini. Untuk kalimat ketiga, kita cari. Parasit menandai pertama kalinya dalam 65 tahun sejak Marty pada tahun 1995 bahwa pemenang Paul di Cannes setelah peningkatan menjadi film terbaik Oscar. Jadi di kalimat ketiga ini tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan gagasan utama atau kalimat utamanya. Jadi, ketidaktepatannya ini terletak pada apa Bapak Ibu? Jika tidak ada kaitan antara Koherensi. gagasan utama dan gagasan penjelas, yaitu koherensi. Jadi jawabannya ketidaktepatannya ada di koherensi karena tidak ada kepaduan antara isi kalimat, antara kalimat utama yang terletak di kalimat pertama dan kalimat ketiga. Cara nomor 28. Disajikan teks satuan bahasa tertentu, peserta dapat menganalisis satuan bahasa yang tepat, yaitu menentukan morfem. Morfem itu satuan bahasa yang terkecil yang memiliki, yang tidak dapat dibagi lagi dan memiliki makna, itu dibagi menjadi dua, Bapak Ibu, morfem. Morfem itu ada morfem bebas dan ada morfem terikat. Perbedaannya apa? Morfem bebas dan morfem terikat. Kalau morfem bebas ini adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna. Dapat berdiri sendiri, memiliki makna, dan yang paling penting tidak ada imbuhan. Jadi kalau morfem bebas itu berdiri sendiri, memiliki makna, dan tidak ada imbuhan. Kalau morfem terikat itu tidak dapat berdiri sendiri. Tidak dapat berdiri sendiri dalam arti membutuhkan imbuhan agar dapat memiliki makna. Misalnya ribuan.
imbuhan an ini saya hilangkan, ribu, ini tidak memiliki makna. Tetapi jika ribuan ditambah imbuhan an dapat memiliki makna ribuan, menunjukkan satuan ribuan. Oke? Ini contoh dari morfem terikat. Sekarang dari option ini kita analisis. Indonesia ini termasuk morfem bebas atau terikat? Bebas. Morfem bebas karena tidak ada imbuhan, dapat berdiri sendiri. Memiliki morfem bebas atau terikat? Terikat. Terikat. Karena apa Bapak Ibu? Ada imbuhan. Ada imbuhan memiliki berarti terikat. Ribuan terikat. Kupu-kupu bebas. Unggas bebas. Kupu-kupu bebas. Memiliki terikat. Kupu-kupu Bebas. Jadi jawabannya yang merupakan morfem terikat adalah B. Kalau morfem bebas adalah D. Unggas dan kupu-kupu. Nomor 29. Sampun ngantuk Bapak Ibu? Boten. Lanjut. Disajikan teks fiksi, peserta dapat menggunakan struktur jenis kaidah pada teks fiksi. Teks fiksi berarti tidak nyata, berdasarkan imajinasi. Ini di materi kelas 4. Teks fiksi tidak nyata, berdasarkan imajinasi. Teks fiksi itu ada bagian-bagiannya Bapak Ibu tadi. Bagian-bagian teks fiksi. Ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Oke. Sekarang kita baca. Suatu hari di negeri dongeng, pengawal istana kaget karena taman istana berantakan. Ada yang memetik daun-daunan tanaman tak jauh dari sana. Para kurcaci sedang bermain bola di halaman istana. Pengawal istana curiga, jangan-jangan mereka yang memetik daun. Oki dan Felip kesal karena dituduh oleh pengawal istana itu. Felip lalu mengajak Oki untuk mengerjai pengawal istana itu. Oki mencuri tongkat wasiat Nirmala, Bim Salabim. Tapi malah Oki yang terkena mantranya sendiri. Dilanjutkan Bapak Ibu sendiri. Pengenalan dan karakteristik tokoh, jadi pengenalan cerita dan karakteristik tokoh dalam kutipan cerita tersebut ditunjukkan dengan reaksi tokoh lain, apakah dengan adanya reaksi tokoh lain, peran tokoh tambahan, narasi oleh penulis, dialog antar tokoh, dan aksi para tokoh. Kira-kira mana Bapak Ibu? C. Narasi oleh penulis atau lainnya? Kalau narasi oleh penulis itu kita diberikan gambaran saja Bapak Ibu, diberikan gambaran saja. Untuk mengetahui karakteristik tokoh ini di cerita ini itu ditunjukkan oleh aksi para tokoh. Contohnya Felip kesal. Para kurcaci sedang bermain bola di halaman istana. Pengawal istana curiga. Jadi karakteristik tokoh ini dapat terlihat dengan aksi para tokoh. Nomor terakhir.
tentang menganalisis makna puisi. Yang fana adalah waktu. Untuk menganalisis makna puisi, kita harus dapat memahami isi dari sebuah puisi. Gagasan utamanya apa? Maksudnya apa dari puisi ini? Yang fana adalah waktu. Kita abadi, memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga sampai pada suatu hari. Kita lupa untuk apa, tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu, kita abadi. Makna yang sesuai dengan puisi tersebut adalah apa Bapak Ibu? Semua manusia akan kembali kepada Sang Pencipta, pemilik waktu dan takdir. Alhamdulillah sudah 30 soal yang kita bahas di malam hari ini. Apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya, Bu. Nggih, Bu Ernawati. Terima kasih. Saya mohon dijelaskan tentang orientasi, komplikasi, dan resolusi, Bu. Terima kasih. Nggih, saya akan menjelaskan tentang orientasi, perbedaan orientasi, komplikasi, resolusi pada teks narasi, nggih, Bu. Jadi di susunan teks narasi itu ada 3 strukturnya, ada 4 ditambah koda atau amanat. Yang pertama orientasi. Orientasi ini adalah pengenalan. Kamera saya tidak dapat terbuka. Pengenalan tema atau tokoh, latar, biasanya suatu hari, zaman dahulu, di awal-awal cerita, itu termasuk orientasi, pengenalan, terletak di awal Bu Erna, itu orientasi. Sedangkan komplikasi biasanya itu terletak setelah orientasi, biasanya di paragraf kedua. Komplikasi ini ditandai dengan munculnya masalah yang sudah dialami tokoh. Ada permasalahan. Misalnya dalam cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Bawang Putih mulai disiksa oleh bawang merah dan ibunya, itu masuk pada komplikasi. Di cerita Bawang Merah, Bawang Putih Bu Ernawati, itu bawang putih dinikahi oleh pangeran misalnya, menemukan kekasih hatinya dan bisa hidup bahagia, itu resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian dari masalah yang terjadi. Penyelesaiannya berujung pada senang atau sedih, itu resolusi. Sedangkan koda, amanat adalah pesan yang disampaikan. Misalnya dalam cerita Bawang Merah, Bawang Putih dapat ditarik amanat pesan. Kita tidak boleh semena-mena terhadap orang. Kita harus sabar. Seperti itu Bu Ernawati, sudah jelas? Baik, Bu. Terima kasih. Sudah jelas. Oke, terima kasih Bu Ernawati. Yang lainnya Bapak Ibu, sampun jelas untuk materi hari ini tentang kode etik, tentang sikap-sikap nasionalisme, patriotisme, dan sedikit tentang materi bahasa Indonesia. Besok kita bahas lagi untuk materi keprofesionalannya. Baik, demikian nggih Bapak Ibu untuk penjelasan pada pertemuan pertama kita malam hari ini. Sepertinya juga Bapak Ibu sudah cukup lelah nggih untuk hari ini. Saya tidak akan terlalu lama, memastikan saja besok kita jam 8 lagi nggih Bapak Ibu. Nggih, Pak. Nggih, karena kalau siang itu
banyak kegiatan itu, banyak yang WA saya demikian, ada yang ngelesi, ada yang jualan takjil, ada yang charity, Masak, tidur. masak, tidur, nggih. Istirahatnya Yang nggak di konsen, siang Kak. aja. Oh, nggih. Nggih, gitu saja Bapak Ibu. Hal-hal seperti ini monggo diabadikan karena ini adalah apa nggih, bentuk perjuangan panjenengan. Insya Allah nanti jenengan kalau sudah mengikuti PPG, lulus PPG, hal-hal seperti ini sangat berharga sekali Bapak Ibu. Mohon maaf saya ini off kamera karena masih mati lampu sini Bapak Ibu. Itu saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam kegiatan hari ini. Dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih kembali. Selamat beristirahat. Bisa tutup nggih Bapak Ibu. Yap.